Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarian Pritasari dari jurusan PAUD 3B dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngejelasin tentang gimana sih pengaruh bullying terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kali ini, aku bakal ngejelasin tentang pengertian, contoh kasusnya kayak gimana, jenis-jenisnya, penyebab bullying itu kayak gimana, dan upaya pencegahan dan dampaknya itu kayak gimana. Materi yang pertama yaitu kita bakal ngejelasin tentang pengertian bullying itu sendiri. Nah, bullying atau dalam bahasa Indonesia atau yang sering kita dengar atau kenal adalah dengan perundungan, yang dimana perundungan ini adalah tindakan atau perilaku yang berlebihan atau destruktif yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lain. Terus gimana sih contoh kasusnya? Nah, contoh kasus yang aku ambil ini terjadi di lingkungan sekitar aku gitu ya, di dekat rumah aku. Nah, bullying ini menimpa seorang anak nih, berusia 5 tahun yang inisialnya SM. Anak ini tuh sekolahnya di PAUD Al-Wadud, tepatnya di Desa Ngamplang, RT 2 RW 9, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Nah, dia tuh selalu dibully gitu ya sama teman-temannya, baik itu di rumah maupun di sekolah gitu. Nah, SN ini mengalami bullying verbal dan terus-menerus diejek nih oleh teman-temannya dengan sebutan hidung. Nah, atau dalam bahasa Indonesia hitam gitu ya. Nah, tetapi ia belum pernah sih mengalami perundungan verbal seperti memukul atau menendang sama sekolahnya. Yang membuat si anak ini tuh jadi ya lebih suka menyendiri dan tidak mudah bergaul dengan teman-temannya gitu. Apa sih jenis-jenis yang ada di bullying? Nah, bullying itu ada 3 ya, bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental atau psikologis. Nah, bullying fisik tuh kayak gimana sih? Kayak contohnya tuh kayak memukul, mencubit, mendorong. Terus kalau bullying verbal tuh kayak menghina, memfitnah, atau dengan memanggil dengan sebutan yang kurang baik. Nah, itu maksudnya ke situ, dan memaki juga. Nah, kalau bullying psikologis itu kayak melotot, kayak mempermalukan dan mendiamkan anak itu gitu. Nah, terus gimana sih penyebab bullying itu? Nah, penyebab terjadinya bullying pertama adalah faktor keluarga. Nah, gimana faktor keluarga ini memiliki pengaruh yang besar terhadap gimana sih nantinya perilaku anak. Anak yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang mungkin broken home, pola asuh orang tua yang menghukum anaknya secara berlebihan dan otoriter, terus lingkungan emosional yang terjalin antara orang tua dan anaknya bersifat kaku dan tidak adanya keharmonisan di dalam keluarganya gitu, dan mungkin kurang kasih sayang ya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, gimana di faktor lingkungan ini lingkungannya itu kurang mendukung, atau bisa juga karena mungkin media-media ya seperti sekarang ada gadget, ada televisi, itu dapat mempengaruhi. Nah, dampak dari bullying itu apa sih? Nah, dampak dari bullying adalah gangguan yang terjadi pada diri anaknya yang berupa gangguan mental atau psikis yang rendah, di mana korban akan merasa tidak nyaman, merasa rendah diri, bahkan merasa takut buat kayak itu ketemu sama orang-orang yang udah ngebully dia tuh nggak mau gitu. Terus gimana sih upaya pencegahannya gitu ya? Pencegahan dari bullying tuh kita harus melibatkan semua pihak ya, baik dari keluarga, pihak sekolah, bahkan masyarakat sendiri pun. Keluarga ini sebagai orang terdekat anak ya, yang mendidik dengan pola asuh yang benar, terus menghindari juga pola asuh yang otoriter tadi, serta memberi contoh yang baik dalam perilaku dan perbuatannya gitu. Nah, sekolah ini sebagai instansi yang dipercaya untuk memberikan pendidikan yang berjenjang, bertanggung jawab, dan mengontrol batasan hubungan antara siswa dan melakukan pengawasan terhadap kejadian bullying dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi lingkungan sekolah ini sangat penting ya, di mana guru dapat memberikan masukan ataupun kayak ilmu-ilmu yang bisa diterapin ke anak. Mungkin yang kalau di rumah tuh anak gak akan ngerti, tapi mungkin di sekolah sama gurunya bisa diajarin tentang bahwa bullying tuh bukan hal yang baik gitu ya, itu harus kita cegah dan kita harus larang gitu ya. Dari aku segini dulu, see you next time ya, semoga ilmunya bermanfaat.
Pokoknya buat teman-teman semuanya, pesan dari aku, stop bullying maupun itu hal sekecil apapun, karena gimana pun juga kita nggak akan tahu orang itu nanggapin kita atau omongan kita itu dengan hal positif atau negatif. Kalau emang itu sama hal negatif ditanggapinya ya gimana, itu bakalan merusak mental seseorang gitu ya. Stop bullying ya guys. Mungkin cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.